keuangan, ekonomi, manajemen, bisnis, ya, kewirausahaan atau bisnis. Di teks 9 yang kedua ini akan dibaca dulu saja. Silakan dibaca mungkin dalam kurun waktu 10 menit atau 15 menit dan sekalian mengerjakan soalnya. Yang kedua adalah kondisi daratannya atau kondisi atau bahkan dia berada pada daerah yang yang jauh daripada ini yang juga nanti akan menimbulkan di daerah mana sini yang sudah berkembang dari lebih ke daerah-daerah yang berada pada daerah atau wilayahnya relatif kenapa seperti data itu mudah dibangun saja karena apa kayak wilayahnya dibangun industri industri yang bergerak di bidang jasa wilayah yang memiliki rakyat yang tidak oleh pada daerah kita membangun suatu industri pada lokasi yang sangat kiri dia akan membutuhkan biaya kemudian aksesnya atau menuju ke daerah yang lebih itu lebih bentukan wilayah atau tadi tangannya sudah baru kita temukan
Oke, 5 menit lagi ya kita membahasnya. Yang kedua adalah penduduknya. Kota yang ada di Indonesia, Malang dan daerahnya dataran rendah, yang B daerahnya mulai merupakan daya alam. Kemudian yang C daerahnya berpenduduk padat. Kemudian ini ada jawaban lain yang lain. Jawabannya ada. Ya, daratan rendah dan daerahnya berpenduduk padat. Tapi yang paling mendasar adalah tidak perlu penduduknya
Mari kita membahas untuk teks ini. Apakah ada di antara kalian yang ingin memberikan pendapat atau penjelasan terkait isi teksnya? Abraham, isi teksnya tentang apa menurut Abraham? Bentar, belum selesai. Oh, baik, oke. Kita coba ke yang lain dulu. Ratwa, what do you think Ratwa? Isi teksnya tentang apa? Kalau menurut Ratwa. Mungkin ada yang bisa menyampaikan temanya. Mungkin tentang apakah? Miss, saya mau coba Oke, silakan. tentang Nice. perbandingan dua bisnis, Miss. Bisnis besar sama bisnis mom and pop. Oke, benar sekali. Ditasha, terima kasih Ditasha. Jadi di sini maksudnya bisnis mom and pop bisnis ini adalah family bisnis ya. Jadi small business yang dijalankan oleh mom and pop itu tuh kan ayah dan ibu. Jadi dijalankan oleh keluarga gitu loh. Family business. Nah, di teks ini memang dia membandingkan antara mom and pop business dan juga large corporation ya, perusahaan besar. Di paragraf kedua, kita bisa lihat ya, when studying both methods of operating a business, there are several factors to take into account. Ketika kita mempelajari metode mengoperasikan bisnis keduanya, yaitu mom and pop dan juga large corporation, ada beberapa faktor yang kita harus pertimbangkan. If one compares the relationship with the customer, mom and pop often prevail. Kalau terkait dengan hubungan dengan pelanggan atau customer, mom and pop bisnis itu often prevail atau lebih menang. Kenapa? Because they both the benefit of working a personal connection with their customer. Karena mereka ini memanfaatkan hubungan personal dengan pelanggan. Kalau family business kan pelanggannya bisa langsung ya, bisa langsung berinteraksi dengan yang menjalankan bisnis itu, dan itu merupakan sebuah keuntungan gitu loh. Tapi kalau perusahaan besar nggak mungkin kan pelanggan langsung bertemu dengan ownernya atau gitu ya, nggak mungkin. Kalau perusahaan kan pasti ada apa ya, ada organisasi kepemilikan yang terstruktur antara mungkin CEO, di bawahnya ada divisi ini, jadi nggak bisa langsung berinteraksi. Kalau dari segi pelanggan, mom and pop bisnis itu lebih unggul gitu. Kemudian travel guidebooks will often point out the family-operated stores so that tourists can participate in a distinctive experience. Nah, ini tadi kan yang dibicarakan in most tourist towns in the United States ya, di kebanyakan kota-kota wisata tourist town in the United States. Mom and pop business compete with large corporate conglomerates. Jadi yang dibicarakan ini fokusnya adalah mom and pop business yang ada di Amerika yang di kota wisata gitu. Nah, kemudian yang tadi yang dari segi pelanggan mereka lebih menang. Faktor keuntungannya lagi adalah travel guidebooks atau buku-buku yang biasanya kalau kita wisata kan biasanya dapat buku ya, buku panduan. Nah, yang dimasukkan di situ oleh travel itu juga adalah family operated stores. Travel guidebooks will often point out the family operated stores so that tourists can participate in a distinctive experience. Sehingga para turis itu bisa melihat, bisa melihat atau bisa mengunjungi mereka lah. Intinya turis itu lebih melihat mereka gitu loh, karena ada di travel guidebooks itu tadi gitu. The larger stores often, nah ini kalau
perusahaan besar ya, atau toko besar, the larger stores often hire part-time staff who either do not live in the local year round and therefore do not embody the city's characteristic flavor. Jadi kalau toko-toko besar itu memperkerjakan para karyawan yang part-time, yang mereka itu nggak tinggalnya itu nggak di situ, jadi bukan local people gitu loh. Kalau toko besar biasanya kan stafnya dari berbagai daerah kan, begitu. Sehingga mereka ini nggak ada chemistry dengan kota tempat kota tempat tokonya itu. They do not embody the city's characteristic flavor. Jadi mereka itu nggak ada chemistry ya, mungkin lebih enaknya bilang ya. Or are not as personally invested into the product. Dan mereka secara personal itu maksudnya tidak menginvestasikan diri ke produk itu, tidak berhubungan langsung dengan produknya. Kalau family business kan mereka membuat sendiri produknya, jadi ada ikatan dengan produknya. Kalau toko besar, karyawannya ya hanya menjual saja, jadi tidak ada kaitannya dengan produk itu, gitu loh. Jadi berbeda dengan small business atau mom and pop business yang started the company from the ground up, dan mereka itu kalau mom and pop business kan memulai bisnisnya dari dasar dari bawah sampai kemudian mungkin meningkat seperti itu. Jadi itu kalau dari segi customer, mom and pop business itu lebih menang, lebih unggul karena mereka berhubungan langsung. Kalau large companies tadi terkait dengan karyawannya yang bukan local people, sehingga nggak ada chemistry dengan karakteristiknya, dan juga karyawannya itu nggak memiliki ikatan dengan produk yang sedang dijual itu, gitu. Nah, di paragraf ketiga kita akan melihat dari sisi financial ya, sisi financial comparison. Kalau tadi terkait dengan customer, tapi kalau dari segi financial comparison, however, a financial comparison can turn the tables in favor of a large conglomerate. Nah, turn a table, terbalik ya. Kalau dari segi financial comparison, ini terbalik. Turn the tables, terbalik. Jadi, large conglomerate itu lebih menang. Kenapa? They can purchase in bulk and then slash price. Mereka bisa membeli dalam jumlah besar, kemudian bisa memangkas harga, yang ini kalau harganya dipangkas kan jadi lebih murah, which is appealing to the average buyer, jadi lebih menarik kepada pembeli, begitu. Sehingga mungkin dari segi penjualan mereka bisa lebih laris karena kan harganya dipangkas jadi lebih murah gitu. Terlebih lagi ya, selain itu, they can be more equipped to handle weighty expense such as tax and liability insurance cost. Terlebih lagi mereka ini bisa menangani handle weighty expense, menangani pengeluaran besar seperti pajak, tax and liability insurance cost, atau biaya asuransi wajib. Jadi perusahaan besar itu pajaknya nggak ada masalah, membayar asuransi juga nggak ada masalah karena mereka keuangannya lebih tertata dan lebih besar. Ditambah lagi when large business are run by even more sizable corporation, ditambah lagi kalau bisnis besar ditangani oleh perusahaan yang lebih besar lagi, the latter can spread its earning and cost among several store locations and therefore average out any individual losses among the various sites. Jadi ketika perusahaan yang besar ditangani oleh ketika bisnis yang besar ditangani oleh perusahaan yang lebih besar, dan mereka bisa menyebarkan pendapatannya dan biaya ke beberapa toko-toko di lokasi. Mereka kan biasanya punya banyak toko, dan apabila ada individual loss itu mereka nggak terpengaruh gitu loh. Kalau dari segi kalimat yang terakhir ini saya memahaminya begitu, seperti itu. Jadi teks ini itu yang pertama yang membandingkan, kemudian mengkontradiksikan antara keuangannya antara perusahaan besar dan juga bisnis keluarga atau mom and pop business seperti itu. Any question? No question? Kita lanjut ke halaman 17. Halaman nomor 17. The primary purpose of the passage is to, jadi tujuan utama dari teks di atas itu untuk apa? Anyone want to answer?
dicoba salah nggak apa-apa loh ya menjawab itu. Mana ya jawabannya yang tepat ya? Kalau menjawab jangan lupa di on kan loh ya audionya ya. Number 17. Di sekolah agak ini ya, agak mungkin terdengar agak ramai karena ada class meeting, dan class meetingnya ini lomba band dan secara offline. Jadi kalau kalian mendengar musik-musik jeduk-jeduk itu anak kelas 10 dan kelas 11. Nomor 17, Farhad. What do you think the answer of number 17, Farhad? Menurut saya yang E, Miss. Iya, benar sekali. Yang E, compare and contrast to different business approach. Jadi membandingkan dua pendekatan bisnis ya, tadi antara mom and pop dan juga large corporation. Terima kasih, Farhad. Oke, correct. Number 18. The passage provides support for each of the following. Kecuali. Coba di cross check. Kalau ada kecuali ini berarti kita harus cross check ya. Teks di atas tadi itu mendukung pilihan jawaban yang mana? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, atau E? Nomor 18. The following provides support for each of the following except. Renata, what do you think, Renata? Renata Amalia. Ya, Miss. Menurut Renata, jawabannya yang mana? Nomor 18. Yang D, Miss. Oke, kita simpan dulu jawabannya Renata. Baik. Kita ke Amalina, Yusrina. Amalina, menurut Amalina nomor 18 jawabannya? Yang? D? D?
Oh ya, oke, oke. Baik, kita tanya lagi. Firman Dika, kalau menurut Firman Dika, jawabannya yang mana kalau menurut Firman Dika? Miss kayaknya. Yang E, oke. Ternyata 3 anak bervariasi jawabannya. Kita cross check ya. The passage provides support for each of the following, kecuali berarti semuanya ini disupport sama maksudnya sesuai dengan teks di atas. Kita cari yang nggak sesuai dengan teks ya. Kita lihat yang A. Travel guidebooks can include retail information. Kita cek di tadi, travel guidebooks will often point out the family operated stores. Nah, berarti kan mereka mencantumkan informasi perdagangan toh. Berarti yang A ini iya. Yang B, some towns that do not attract tourists do not have mom and pop business. Beberapa kota yang tidak menarik perhatian turis tidak memiliki mom and pop business. Apakah di teks tadi ada informasi tentang kota yang tidak menarik wisatawan ini tidak memiliki mom and pop business? Tidak ya. Tidak. Oke, yang B ini nggak sesuai. Tapi kita harus cross-check dulu yang C, D, E. Yang C. Corporation can have higher average earnings than those generated by one of their stores. Ya, perusahaan yang memiliki can have corporation, iya, perusahaan bisa memiliki can have higher average earning, kan memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada yang than those generated by one of their stocks. Ya, yang sini ya, sesuai dengan teks. Yang D, clothing can be decorated with regionally specific information. Bahwa baju itu bisa didesain dengan informasi spesifik tentang daerahnya. Coba dicek di paragraf 1. Di paragraf 1 itu tercantum ya. While the other side posts a discount t-shirt with Thai city's name emblazoned on the front. Mungkin kalau kita wisata ke daerah tertentu, kita akan menemukan merchandise kaos yang bertuliskan nama-nama daerah itu, yang nggak sih? Jogja, Bali, ya. Di teks ini juga ada t-shirt with Thai city's name, yang mencantumkan nama kotanya di kaosnya gitu loh, di depan. Ya, jadi kan ini relate ya, clothing can be decorated with regionally specific information. Ya, relate ya. Yang E, some consumers are attracted by lower price. Kalau pelanggan itu akan tertarik dengan harga yang rendah. Oh, otomatis ya, kita aja, ya pasti ya. Iya. Di teks juga ada kalau ini loh. They can purchase in bulk and then slash price which is appealing to the average buyer, yang menarik perhatian para pembeli, ya kan. Jadi jawabannya yang B. Yang B. Nomor 19 ini sebenarnya pertanyaan sama opsi jawaban itu tidak nyambung. Nomor 19 yang ditanyakan adalah third paragraph, sedangkan third paragraph itu terkait dengan financial comparison. Coba dicek deh di pilihannya, apakah ada yang bicarakan tentang financial comparison? Nggak ada kan? Part-time workers at any stores. Tapi tadi di kelas A ada yang menjawab D. Tapi ya kalau dipikir sih masuk akal juga. Namun sebenarnya kalau melihat dari opsinya mungkin ini yang dimaksud paragraf kedua, tapi juga nggak nyambung juga. Coba sih saya lihat dulu ya. Iya Kak, ini financial comparison. The owner of large conglomerates are personally invested in their product.
The owner of large conglomerates are personally invested. Oh, ini maksudnya ini loh. Tadi kalau yang di kelas sebelah, yang D ini dikaitkan dengan ini. They can purchase in bulk. Mereka kan bisa membeli dalam hal besar. Nah, ini maksudnya invested-nya itu maksudnya di sini. Tapi I'm not sure ya. Tapi tadi kita menjawab yang D. But I'm not really sure. Jadi nomor 19 ini the quality of the question I think is not good ya. Jadi menurut saya kita tidak usah kerjakan nggak apa, tapi kalau dikaitkan itu masih ada sambungan sedikit dengan yang jawaban D. Kalau paragraf ketiga, gitu. Kisahnya ya begitu nomor 19 ini. Kalau sesuai dengan pembahasan di buku pembahasan itu jawabannya itu yang A, nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Tadi di kelas apa tadi? Kelas pertama tadi karena waktunya habis saya langsung berikan jawaban A, tapi sebenarnya nggak nyambung. Ya, nomor 20. Kita langsung ke 20 saja. Which of the following can be inferred from the passage about large conglomerates? Jadi ini terkait dengan bisnis besar ya. Mana yang bisa kita tarik kesimpulannya dari sebuah bisnis besar? Kita cross check saja A sampai E. Yang A. If an employee doesn't live in the Oakville of the store year-round, he or she doesn't embody the city's characteristic. Ini yang ditanyakan tentang large conglomerates ya. Kalau ini jawabannya an employee berarti yang enggak nyambung, berarti yang A ini bukan. Yang B, if the owner started the company, the store will have as good as relationship with customers as if the owner started. Saya jadi nggak fokus besar dengar musiknya sama bahas bimbel. Bentar. Oke, tenang. If the owner started the company, that store will have as good as relationship. Tadi di teks itu disebutkan yang memiliki hubungan baik dengan customer itu adalah mom and pop company ya, bukan mom and pop business, bukan big company gitu. Yang B ini tidak sesuai. Karena pertanyaannya kan tentang konglomerat. Ini tidak ada kaitannya. Yang C, they can handle financial loss better than mom and pop stores can. Kalau melihat dari paragraf ketiga, iya kan tadi, ya. Yang D, they are usually run even by large corporation not mentioned in the. Belum tentu. Yang E nggak usah kita perhatikan ya, ini sangat enggak ya, yang E. Jadi jawabannya yang C. Yang E ini kok bisa nyempil jawaban yang sangat berbeda. Yang C ya jawabannya. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh. Nah, ini adalah pola aliran. Yang pertama adalah pola aliran gaji. Oke. Apabila tidak ada yang ditanyakan, ada bonus istirahat 2 menit ya. Sekarang 10.42. Kita sampai 10.45 kan ya? Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di simbol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.